Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Pak Ivan. Gimana ini kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Jadi kan ada waktu luang nggak? Ya, alhamdulillah ini saya bisalah. Saya tinggalkan dulu pekerjaan saya. Kemarin WA saya ya katanya mau ada yang diobrolin ya. Ya. Apa ya kira-kira Pak Ivan ya mau ngobrol apa ini dengan saya ini? Itu Bu, ada masalah yang saya hadapi sekarang itu di sekolah itu. Gimana yang menceritakannya? Ada apa namanya? Suatu kondisi yang itu kondisinya sebenarnya sih nggak sering ya, cuman kalau itu terjadi itu mengganggu sekolah gitu loh. Oh gitu. Jadi ini Pak Ivan sedang ada masalah di sekolah ini ya berarti ya. Ya. Nah ini nanti dengan percakapan kita ini apa yang Pak Ivan harapkan? Yang Pak Ivan harapkan ini dari percakapan kita ini nanti. Kalau harapan saya sih maunya ya setelah kita sharing-sharing nanti saya dapat motivasi dari jenengan. Kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah ini gitu. Ya. Jadi sebenarnya apa Pak Ivan ini permasalahannya ini sepertinya kok apa ya menyangkut sekolah ya ini bukan. Nah coba ceritakan Pak Ivan. Di sekitar SD saya itu ada orang yang penjual kelapa lah ya. Nah, penjual kelapa itu orangnya beli kelapa itu dari daerah Mataram. Dikirim ke sini itu masih dalam bentuk gelondongan, jadi masih ada sabut kelapanya. Kemudian dikupas di sini, nah, terus kelapanya dijual. Nah yang jadi masalah karena kegiatan ini itu kupasnya itu ada di sini, otomatis kan ada limbahnya. Nah limbahnya itu berupa apa Pak Ivan? Limbahnya itu sabut kelapa itu. Sabut kelapa. Sebenarnya sih nggak terlalu dekat lokasinya dengan sekolah, agak jauh. Tapi yang namanya gudang kelapa besar ya, kalau bersih-bersih itu kan pasti dibakar. Iya betul. Nah, asap pembakarannya itu, masuk ke lingkungan sekolah itu ganggu gitu loh maksud saya. Oh jadi ketika ada pembersihan limbah dari kegiatan masyarakat itu, kegiatan penjualan itu akhirnya berdampak pada sekolah. Jadi anak-anak merasakan udara yang ada di sekolah, polusi udara. Nah, yang saya jadi dilema lagi gini, kita kan masyarakat ketimuran kan ya. Pasti karpe itu junjung tinggi kerukunan dengan tetangga, jangan sampai bermasalah. Nah, saya mau ngomong sama gudang tadi, orang yang punya gudang kelapa tadi itu nggak enak. Nanti dikiranya saya menghalang-halangi usaha mereka. Gitu. Tapi kalau ini tidak saya ngomongkan ke sana, ini rasanya di SD itu nggak nyaman buat anak-anak belajar. Nah, seterusnya maunya Pak Ivan ini bagaimana dengan adanya limbah yang mengganggu sekolah itu tadi? Kalau ini kan saya juga riset di beberapa minggu ini. Sebenarnya kalau sabut kelapa itu bisa diolah lagi lah, jadi produk yang lebih bernilai ekonomis gitu loh. Kalau saya lihat-lihat di YouTube itu bisa diolah jadi kokopit. Produk turunnya itu banyak itu loh, kokopit, kemudian koko fiber, ada lagi koko bristol, banyak lagi. Nah ini Pak Ivan sudah tahu manfaat dari limbah itu, bahkan bagus itu bisa diolah kembali. Nah terus manfaatnya untuk di sekolah untuk anak-anak itu apakah juga bagaimana kegiatannya itu apakah juga sudah difikirkan oleh Pak Ivan? Itu nanti kalau pengolahan limbah kan bisa masuk ke P5 Bu, itu masuk ke temanya gaya hidup berkelanjutan. Jadi diintegrasikan dengan kegiatan P5 anak-anak di sekolah. Rencananya begitu. Cuman ini belum masih jadi wacana di pikiran saya gitu loh. Nah selanjutnya langkah apa ini yang mau Pak Ivan ambil supaya angan-angan Pak Ivan tadi terlaksana di sekolah sehingga sekolah tidak terkena dampak polusi lagi, kemudian juga membantu penjual kelapa tadi untuk mengolah limbahnya. Nah apa yang bisa dilakukan oleh Pak Ivan? Kalau saya punya rencana Ibu, ini saya mau diskusi sama teman-teman guru dulu, kemudian sama Pak Kepala Sekolah juga rencana saya sih
saya mau minta persetujuan untuk membuat MOU kerjasama dengan yang punya gudang kelapa ini tadi. Nah, supaya mereka nggak kesulitan, nggak kehilangan tenaga dan biaya untuk bersih-bersih, itu sampahnya, limbahnya biar diolah sama anak-anak di sekolah. Nah, diolah itu kan nanti bisa dimasukkan ke P5 tadi. Oh iya. Nah, produknya bisa untuk manfaat ya tanaman-tanaman di sekolah. Gitu. Di sekitar lingkungan sekolah. Bagus itu Pak Ivan. Terus kemudian kira-kira apakah ada kendala yang nanti akan dihadapi oleh Pak Ivan dengan adanya rencana seperti itu? Nah, kendalanya sih saya belum bisa menemukan waktu yang tepat untuk ngajak diskusi teman-teman dan kepala sekolah itu. Kemudian apa yang akan Pak Ivan lakukan? Saya kemarin sudah buat jadwal mengajak rapat intern di sekolah itu, kebetulan juga sudah disetujui. Nah, insya Allah minggu depan, Senin depan ini kita rapat untuk membahas ini. Ya, terus untuk target waktu mungkin Pak Ivan, kira-kira setelah berkoordinasi dengan sekolah, mungkin adakah target waktu yang Pak Ivan buat untuk menyelesaikan, untuk itu tadi mengatasi masalah, supaya tidak mengganggu sekolah. Nah, kalau gini Bu, kalau bisa itu maunya ya secepatnya, karena namanya sabut kelapa itu, kalaupun itu dibakar sore, itu dia seperti padi. Nah, itu dia kalau dibakar sore itu sampai pagi asapnya masih mengepul. Kalau maunya saya sih secepatnya, karena walaupun itu proposalnya nanti disetujui, nah, MOU-nya jalan itu kan juga butuh waktu untuk menyiapkan alat-alatnya. Iya betul. Kalau targetnya sih 2 minggu gitu loh, bisa jalan. Nah, setelah kita berbincang-bincang ini, apa yang dirasakan Pak Ivan ini dengan perbincangan kita tadi? Ya, saya rasa gimana Bu? Saya sudah menemukan solusi gitu loh dari masalah saya tadi. Sebelumnya kan saya masih buntu, apa toh yang mau saya lakukan ini, mana dulu. Tapi setelah jenengan arahkan tadi, saya merasa, oh berarti harus ini dulu. Itu saya sudah menemukan solusinya. Insya Allah dalam 1 minggu 2 minggu depan ini bisa saya laksanakan. Ya, baiklah Pak Ivan, rencana yang sangat bagus. Semoga terlaksana semua. Semoga prosesnya juga bisa bermanfaat untuk sekolah, untuk orang lain. Nah, itu tadi ya Pak Ivan ya. Semoga saya cukup bisa mendoakan saja. Semoga Pak Ivan itu tadi cepatlah dalam melaksanakan langkah-langkah ini tadi. Ya, makasih Bu Ati. Saya pamit dulu. Terima kasih wejangan-wejangannya, nasihat-nasihatnya, motivasinya. Sama-sama semoga saya bisa melampaui target ini dengan. Sama-sama Pak Ivan, tetap semangat. Semoga berhasil. Monggo.